udah. Oke, Bang. Ya. Bang Fahmi tadi Udah. Oke, Bang Fahmi, ini terkait penahanan Nikita Mirzani, Abang sebagai Kuasa hukumnya, pengacaranya, bagaimana kondisi kondisi terkini dan Kalau Nikita sehat-sehat aja, alhamdulillah, dia nggak ada masalah. Dia bilang bahwa ini adalah bagian daripada hidup yang harus dijalanin. Tapi dia bilang bahwa keadilan itu tetap harus saya perjuangkan. Nah itu Nikita bilang. Jadi bang, urusan pasal-pasal urusan abang lah, biar aku aja lah mendoakan, berdoa orang-orang yang mendolimi saya biar berurusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja dia. tapi tadi kondisinya sehat-sehat aja. Sehat aja nih kita, cuma dia kepikiran tolong bang abang bisa komunikasi sama Loli. Itu yang kedua, dia juga kepikiran tentang ada 1.500 anak yatim dan ada 80 orang di panti jompo. Itu aja, nggak lain-lain nggak ada, dia santai aja. Jadi kita santai, nggak ada apa-apa. Selama 2 hari ini yang sudah kita kan sudah ditahan ya, Bang. Mungkin apa sih yang dilakukan selama di dalam itu? Waduh, saya tidak mungkin tahu seseorang di dalam tahanan. kegiatannya mungkin. Kegiatannya saya nggak tahu, karena saya tidak mungkin ada di sana. Nah nanti saya tanya, kalau saya datang lagi ketemu nanti saya tanya. Ini pertanyaan pekerjaan rumah jadinya. Jadi nanti saya ketemu lagi saya tanyakan. Tanya yang lain saja. Penangguhan penahanan gimana, Bang? Ya saya ajukan permohonan penangguhan penahanan. Saya sampaikan kepada jaksa supaya jaksa dapat menangguhkan dan atau mengalihkan dengan kondisi seperti itu, bahwa ini kasus di polisi tidak ditahan. Apa yang menjadi persoalan? Takut barang bukti hilang, barang buktinya ada sama jaksa kok. Takut Niki melarikan diri ya? Tidak mungkin melarikan diri, saya penjamin. Saya pengacaranya yang jamin Nikita. Tidak mungkin Nikita melarikan. Niki punya keluarga, punya anak, mustahil dia menghilang. Nah kalau nyari Nikita di lokasi syuting paling gampang. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Jadi salah satunya di Polresta Tangerang itu dilaporinnya itu gara-gara domisili juga sih. Domisili gak sih Bang, karena Nikita jauh kan. Maksudnya gimana? Ya Nikita kan di kasusnya kan berjalannya kan di Banten gitu. Tapi padahal domisili Nikita di Jakarta gitu. Itu ada kecurigaan nggak? Oh itu urusan nanti Pak, urusan materi di persidangan. Jadi saya tidak perlu sampaikan apa yang harus saya kerjakan di persidangan. Itu adalah menjadi haknya pengacara, advokat ya, untuk membela kliennya kan tidak perlu harus saya sampaikan. Nanti di persidangan Anda tahu semua apa yang menjadi permasalahan. Tapi waktu pertama kali Nyai teriak-teriak, Ya Nyai itu protes aja, kenapa saya diperlakukan seperti ini dan siapa manusia ini membuat Anda memperlakukan saya seperti ini. Itu pertanyaan yang wajar, karena sepertinya Niki banyak memegang informasi dan rahasia sehingga dia berani menyampaikan sesuatu, dan itu urusannya Niki lah, urusan saya urusan hukum. Tapi itu ada pelanggaran nggak sih Pak, histeris Niki di tempat umum, di apalagi tempat jari gitu. Maksudnya tekanan itu apa? Makanya sampai Niki teriak. histeris. Bukan, saya katakan Anda jangan kata Niki itu protes. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Siapa manusia ini membuat Anda memperlakukan saya seperti ini? Saya tidak ditahan oleh polisi, saya tidak kemana-mana. Itu yang dijadikan. Ini kan di tempat umum, apalagi di tempat di jari gitu kan, teriak-teriaknya itu pelanggaran bukan sih? Kalau Anda menyatakan pelanggaran, tolong Anda sampaikan ke saya pasal berapa yang dilanggar. Orang yang menyampaikan kekecewaannya karena diproses seperti itu bukan pelanggaran, itu hak. Hak dia membela diri dan menyampaikan keberatan. Kenapa Anda perlakukan saya seperti ini? Nggak ada yang harus dilanggar. Bang, terkait adanya penambahan kuasa hukum, apa benar? Sampai detik ini tidak ada penambahan kuasa hukum, karena seorang advokat itu harus punya lisensi. Dan sampai detik ini saya kuasa hukum ini saya belum memberikan rekomendasi kepada siapapun juga. Karena untuk persidangan masih kuasanya masih saya. Jadi dari awal proses sampai permohonan penangguhan. Kalau sahabat-sahabat Niki ada. Jadi sahabat Nikita ada yang kebetulan ikut datang, ya silakan, namanya sahabat Nikita,
saya tidak mempersoalkan siapapun yang menjadi sahabat Nikita yang mensupport Nikita Mirzani. Terkait dengan Kak Fitri sendiri, kapan Bang sudah ada komunikasi belum? Kalau Kak Fitri sering komunikasi, nggak ada, dia support aja. Jadi Kak Fitri support, telepon saya berkali-kali dan nggak ada masalah. Nah, Kak Niki kan juga setelah ditahan, akhirnya netizen banyak juga ikut yang ngebully Loli nih Bang, gimana Bang? Ya seharusnya Loli yang nggak ada kaitannya, tidak perlu diperlakukan seperti itu. Tapi kan itu hak masyarakat ya. Cuma satu hal yang harus dipahami. Satu, Niki ini apa sih yang dilakukan oleh Niki? Niki bukan pelaku teroris, bukan pelaku pembunuhan, bukan pelaku narkoba, bukan juga melakukan apa, tidak ada, hanya memposting tulisan yang menurut tafsir itu perbuatan pidana. Menurut Niki bukan, ya itu persoalannya, pencemaran nama baik. Tapi kan nggak perlu lah anak kecil itu harus ditarik-tarik dengan persoalan yang seperti ini. Beda kalau misalnya tiba-tiba Niki itu tertangkap narkotika, Allah yafat, mudah-mudahan tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Silakan Anda membuli-buli anaknya. Tapi kalau persoalan-persoalan ini kan ide seseorang memposting sesuatu, ide seseorang untuk melakukan pembelaan atau membantu seseorang dalam proses hukum, nggak perlulah. Jadi boleh membuli seseorang, tapi dilihat masalahnya. Kalau masalah-masalah ini kan tafsir. Oh, tafsirnya dia mencemarkan nama baik. Menurut saya tidak mencemarkan nama baik, kan seperti itu. Kalau tafsir mentafsirkan, terserah yang menafsirkan kan gitu.